Jalan menunduk di depan kiai itu tidak diperbolehkan. Perkenalkan, saya Faiz Mubarok dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Belakangan, isu seputar pesantren selalu menjadi sorotan. Media sering menyajikan framing yang mengarahkan opini publik pada dua kesimpulan negatif. Yang pertama, tradisi santri menunduk di depan kiai atau ustadz itu adalah haram atau bid'ah. Yang kedua, kekayaan kiai didapatkan dari amplop atau sumbangan dari para santri. Namun, benarkah sesederhana itu? Mari kita bedah isu ini menggunakan logika, data, dan perspektif keilmuan, khususnya bagi kita yang bergerak di dunia pendidikan. Mari kita mulai dari isu adab. Saat media melihat para santri menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan terhadap kiai atau ustadznya, banyak yang langsung mengutip hadis yang melarang untuk melakukan hal tersebut. Adapun hadisnya berbunyi, qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu mina yarqu ahahu aw sadiqahu ayan haniyalahu qala la. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, seseorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya. Bolehkah ia membungkuk untuknya? Beliau Rasulullah menjawab, tidak. Tetapi dalam dunia fikih, hukum tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Hadis yang disebutkan tadi memang menunjukkan adanya larangan. Seperti kata la tadi, kata larangan. Namun, mayoritas ulama menafsirkannya sebagai hukum makruh, bukan haram. Karena niatnya adalah penghormatan, bukan penyembahan. Imam Abu Sa'id Al-Khudri juga berkata demikian, hanya sebatas makruh, bukanlah haram. Bahkan, adapun pendapat lain yang mengatakan dari kitab Al-Adabus Syar'iyyah karangan Ibnu Muflih yang menukil dari Imam Abu al-Ma'ali yang menyatakan boleh dengan nasnya at-tahiyyatu bin hina'iz zuhri jaizun. Dengan dalil pada saat itu Ibnu Umar datang ke ahli Syam. Maka ketika itu ahli Syam menghormatinya dengan cara menunduk. Maka Ibnu Umar pun tidak melarangnya. Maka pelajaran kita bagi para calon pendidik, kita harus mengajarkan siswa untuk bertoleransi terhadap khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam Islam dan menghargai kearifan lokal serta budaya adab di pesantren. Jangan sampai kita menjadi alat penyebar negatif tanpa dasar ilmu yang kokoh. Sekarang kita beralih ke isu yang kedua. Narasi bahwa kiai kaya karena amplop dari santri. Itu adalah bentuk penyederhanaan masalah yang fatal. Faktanya, pondok pesantren adalah institusi yang mandiri dan kaya akan unit usaha. Ambil contoh, pesantren Mambaul Islam yang memiliki coffee shop dan bisnis wisata religi, atau pesantren Sunan Derajat yang menjalankan penambangan kapur, peternakan, perikanan, hingga industri pupuk. Nah, sekarang kita lihat pesantren Lirboyo yang sedang disorot oleh media pada saat ini. Adapun pesantren Lirboyo itu memiliki perputaran uang sebesar 20 miliar per bulan dari usaha-usaha yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Sekarang kita pikirkan secara logika. Apakah amplop sumbangan yang nilainya tidak menentu atau bahkan sangat kecil sebanding dengan perputaran puluhan miliar rupiah per bulan dari unit usaha pondok pesantren yang terstruktur dan teradministrasi dengan rapi? Tentu tidak. Kekayaan para kiai adalah hasil dari manajemen usaha yang cerdas dan juga visioner, bukan dari hasil malak para santri. Kita sebagai calon pendidik harus menyadari peran vital kita di era informasi yang minim. Kita tidak bisa lagi hanya mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada para peserta didik kita.
Kita harus mengajarkan literasi media dan berpikir kritis. Ajarkan para siswa untuk selalu mencari data pembanding, mempertanyakan framing media, dan menganalisis isu sosial budaya dengan landasan ilmu yang dalam, bukan sekedar emosi semata. Mari kita hargai adab dan tradisi pesantren, sekaligus akui peran mereka sebagai motor penggerak ekonomi kreatif di daerah mereka masing-masing. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.